Ya. Silakan Bapak Ibu. Ummu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang Salam dimuliakan Allah. Ahlan. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin. Wa iyyaki wa iyyakum jami'an. Pak Ustadz, boleh nggak ini membacakan titipan pertanyaan dari teman? Boleh. Boleh. Ini ada teman bertanya, kan kalau wanita itu kan wajib untuk taat pada suami ya Pak Ustadz. Lalu wanita itu kan harus soleha, harus melayani suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Lalu kalau istri itu sudah soleha, sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi kalau suaminya zalim itu bagaimana ya Pak Ustadz? Bagaimana wanita itu menghadapi suami yang zalim? Maksudnya zalim dalam bertutur kata, selalu menghina istrinya, terus selalu mencaci maki istrinya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Istri itu harus bagaimana menghadapi suami seperti itu? Jazakallahu khairan katsira. Oh iya. Begini ya. Wahai kaum wanita, jangan berbuat dosa kepada sang suami yang tiada berdaya. Baik, ini intermezzo aja dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini problem paling banyak dihadapi oleh keluarga. Ya. Terkadang suaminya baik, dinilainya tidak baik. Untuk perempuan sama. Ya. Begitu ya, semuanya masih surga karena sudah ada kaplingnya sendiri-sendiri konon. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah mengarah kepada penistaan agama begitu kan. Itu yang harusnya kemudian ditindak begitu. Nah, sementara pada konteks kaum muslimin kita mengajak mereka untuk melanjutkan kehidupan Islam. Itu yang disebut dengan istiqamah. Sehingga kemudian apa? Mereka gimana Pak Ustadz? Itu ada Suaranya putus-putus Pak Ustadz. Itu yang bicara tentang penistaan agama itu siapa itu? Oh, ini dari ngaji subuh. Ini Ustadz siapa nih? Iya, saya terdengar. Ngaji subuh. Berisik itu Bu. Ibu tutup dulu audionya biar Ustadz menjelaskan. Jadi begini ya. Biasanya ya laki-laki itu dia lembut kepada istrinya. Kapan itu laki-laki kasar kepada istrinya? Kalau istrinya kasar. Kalau istrinya kasar. Jadi respon dari istri itu. Istrinya merasa soleha saja padahal tidak soleha. Ya. Nah sekarang ya terjadi misalnya sungguh ya dari awal memang suaminya kasar. Ya bersabar. Bagaimana menghadapinya? Bersabar. Satu ya. Terus yang kedua, komunikasinya dengan suami yang benar. Ya, tetap lembut dengan suami. Karena itu yang dibutuhkan oleh suami, kelembutan seorang istri. Ya, istri itu ya, terkadang perempuan itu, dan bahkan banyak, suami tidak tahu menahu dia salah apa, tapi dia cemberut itu. Sungut-sungut kepada suami tidak boleh. Komunikasi terus,
komunikasi yang baik, yang benar. Ya. Kalau suaminya bicara kasar, katakan saya minta maaf kalau saya salah. Ya. Jangan membela diri. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya minta dididik. Kamu orang baik, didik saya. Begitu. Rata-rata laki-laki itu akan luluh dengan kelembutan istrinya. Tapi kalau suaminya marah, dia ikut marah, ya jadi perang. Ya, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh suami. Apa maunya? Ya, katakan saya akan taat kepada kamu. Ya, saya akan taat kepada suami. Kapanpun, kecuali kalau mengajak berbuat maksiat. Itu enteng banget sebenarnya ya. Kalau istri taat kepada suami, enteng. Pasti tidak ada masalah dalam rumah tangga. Intinya adalah taat. Taat, lembut. Jadi perhatikan hak-hak suami. Apa hak suami itu? Hak suami itu simpel banget. Ya. Apabila suami itu memenuhi hak-haknya untuk istrinya, ya, istrinya juga wajib memenuhi hak suaminya. Suaminya sudah penuhi hak-haknya. Ya. Hak-hak istrinya sudah dipenuhi oleh suami. Tapi suami makan tidak disiapkan. Ya, suami makan, dia tidak mau duduk di sampingnya atau di hadapannya. Ya, dia asyik terus dengan HP-nya, asyik terus dengan gadgetnya. Suami pengen tidur sampai malam main HP, main WA, nggak benar tuh. Ya, itu bentuk pembangkangan. Nggak boleh itu. Terus saja apa yang tanyakan kepada suami, apa yang dimau gitu, apa yang harus saya usahakan supaya hati kamu bahagia. Kamu maunya apa? Katakan, saya ingin berusaha memenuhi ya hak kamu, keinginan kamu. Maunya apa? Ya, katakan. Ya, tanyakan. Itu sih kalau menurut saya, tanyakan kepada suaminya sehingga dia ngomongnya kotor, ngomongnya menghina, itu maunya apa? Ya. Itu sih. Begitu sih mestinya. Tanyakan. Apa yang membuat hatinya besar? Apa yang membuat dia itu suka, dia bangga? Ya, mesti setiap hari ya problem di dalam keluarga itu. Paling banyak problem itu ya sumbernya perempuan. Paling banyak sumbernya perempuan, tidak menghormati suaminya, ya, tidak bakti kepada suaminya. Itu paling banyak. Makanya neraka paling banyak dihuni oleh perempuan. Ya. Kalau istrinya baik, terus suaminya kasar, itu satu hal yang ganjil ya, aneh. Baik itu bukan sekedar sholat, puasa, sedekah, bukan. Ya, berbakti kepada suami itu lebih dahsyat pahalanya daripada haji mabrur. Terkadang suami tidak tahu menahu apa masalahnya, didiamkan, nggak mau bicara. Sama suaminya, sama orang senang bicara, sama suami tidak. Itu masalah itu. Ya, kalau makan-makan sama kawan-kawannya senang. Suami makan tidak ditemani. Ya. Itu apa itu? Ya, itu dosa itu. Ya, itu dosa. Paling banyak perempuan zaman sekarang. Gara-gara HP ya, rusak. Jadi tanyakan kepada suami, apa saya salahnya? Ya, maunya apa? Ya, apa yang bisa membanggakanmu, membahagiakanmu? Ya, tanya. Komunikasinya jangan putus. Saya kira itu ya.